Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan cerita pendek yang berjudul Hujan dari karya Rizky Rianto. Selamat mendengarkan. Sejak pagi, hujan deras mengguyur seluruh penjuru kota. Jalanan tampak sepi, hanya sedikit kendaraan yang melintas. Orang-orang pun enggan untuk keluar rumah. Hanya satu dua orang saja yang rela dirinya basah kuyup oleh hujan. Seperti halnya Pak Rudi, seorang buruh angkat di pasar. Meskipun penghasilan yang didapatnya sangat kecil, tetapi dia tetap mengerjakan pekerjaan itu. Dia tidak mempunyai sawah dan ladang. Dia tidak mempunyai keahlian dan keterampilan. Dia hanya lulusan SD. Sementara itu, dia harus menghidupi istri dan dua orang anaknya yang masih kecil. Kehidupan mereka terasa sangat berat di tengah situasi krisis. Beban hidup Pak Rudi bertambah berat ketika salah satu anaknya jatuh sakit. Siti, putri sulung, mengeluh sakit pada bagian perutnya. Pak Rudi sudah membawanya ke puskesmas. Akan tetapi, obat yang diberikan puskesmas tidak juga mampu menyembuhkan sakitnya. Oleh dokter puskesmas, Pak Rudi disarankan untuk memeriksa Siti ke dokter spesialis penyakit dalam. Pak Rudi lalu membawanya ke dokter spesialis penyakit dalam. Dokter tersebut menyatakan Siti menderita kelainan ginjal. Siti disarankan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi dokter, saya orang kecil. Saya tidak kuat menanggung biaya rumah sakit. Sebaiknya dokter memberikan berobat jalan saja, kata Parodi terus terang. Bapak ini bagaimana? Yang namanya sakit tidak bisa ditawar-tawar. Di mana-mana orang yang sakit mesti diobati dan pengobatannya membutuhkan biaya. Apalagi harga obat-obatan sekarang mahal, ujar dokter. Kalau begitu, obatnya dikasih separuh aja dok, ujar Parodi. Apa bapak tidak kasihan pada anak bapak? Nanti kalau tidak sembuh bagaimana? Jawab dokter ketus. Mau bagaimana lagi dok? Saya orang tidak mampu. Tolong beri saya keringanan. Baiklah, saya akan berikan resep untuk menebus obat di apotek. Dosisnya setengah dari yang semestinya. Terima kasih dok, ajar Pak Rudi lega. Ketika dokter tersebut menyodorkan secari kertas resep, dengan malu-malu, Rudi memberikan uang kertas yang kumal yang jumlahnya setengah dari tarif resmi. Maaf dok, saya hanya punya uang segini. Tidak apa-apa, tetapi nanti kalau anak bapak tidak sembuh juga, jangan bawa lagi ke sini. Saya tidak mau disalahkan karena dianggap tidak mampu menyembuhkan pasiennya. Ternyata benar yang dikatakan dokter tersebut. Meskipun obat yang diberikan telah habis, Siti belum juga sembuh. Karena tidak juga sembuh oleh obat yang diberikan dokter, wajah Siti menjadi pucat. Dia sering mengeluh dan merasa kesakitan pada bagian perutnya. Tubuhnya pun menjadi lemah. Pak Rudi menjadi sedih. Istrinya juga. Mereka sudah banyak berkorban untuk mengobati Siti. Barang-barang berharga di rumah sudah habis terjual untuk pengobatan Siti. Istri Rudi jadi tidak tahan lagi melihat anaknya kesakitan dan meminta suaminya untuk membawa Siti ke rumah sakit. Tetapi Pak Rudi tidak mau. Mereka lalu berselisih. Pak Rudi mencoba sekali lagi membawa Siti ke dokter spesialis penyakit dalam. Dia berharap dokter yang satu ini berbaik hati menolong Siti tanpa dibebani biaya yang tinggi. Akan tetapi dokter ini malah angkat tangan setelah mengetahui kondisi Siti yang semakin memburuk. Kondisi anak bapak sudah sangat kritis, mesti dioperasi. Dengan perasaan kecewa, Parodi membawa anaknya pulang ke rumah dan menceritakan kepada istrinya tentang saran dari dokter tadi. Keduanya bingung luar biasa. Belum selesai Rudi menyelesaikan kalimatnya, istri Parodi berkata, kita harus menyelamatkan anak kita. Apapun harus kita lakukan untuk menolong Siti. Bahkan kalau perlu, jual saja rumah. Biar kita jadi gelandangan. Yang penting anak kita selamat, ujar istri Parodi. Kondisi Siti semakin memburuk. Akhirnya Siti meninggal dunia. Mata Parodi dan istrinya tak kuasa lagi membendung air mata. Tubuh Parodi bergetar hebat. Batinnya sangat terpukul. Dia terkulai lemas. Maafkan Bapak, nak. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita pendek tersebut. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari ceritanya.